Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, good evening everyone. Ketemu lagi hari ini sama Miss Mala. Bentar ya. I'll check your absent first. Okay. I will call your name. Here we have, Bella Rahmasari Tama. Bella? Present, Miss. Okay, how are you, Belle? Fine, Miss. Okay, good. And we have Donna Hanaseira. Donna ya kemarin? Iya, Miss. How are you, Donna? Fine. Oke, malam Donna gitu ya. Kalau kemarin pagi No Donna. black giginya. Hari ini malam Donna gitu. And then we have Gaby Nastakim. I wish Okay, how are you, Gab? fine, Miss. Fine. Okay, cool. Thank you. And we have Lisa Agustia. Present, Miss. How are you, Lisa? I'm good, Miss. All right. Lucia Nurzalinda. Is Miss Lucia here? Iya, Okay. How are you, Miss? I'm fine. Thank you. Alright. Next, Maudi Aulia. Present, Miss. Okay, how are you, Maudi? Good. Okta Dwi Pratiwi. Are you here, Okta? Not yet, ya. Siti Fadila. Hello, Miss. Okay, how are you, Dila? Dila or Siti? I'm great. Dila. Dila, ya. Next, we have Yovan and Dila. Present, Miss. Okay, how are you, Yovan? I'm good. Thank you, Okay. Miss. You are still in your working space? You are working in Craftycraft? No, Miss. No, ya. Just for fun. Okay, Yuni Karismaranti. Hi, Yuni. Halo, Miss. How are you? Good, Miss. Okay. Ada yang belum saya panggil? Ada yang belum saya absen? Yang namanya belum masuk di list? Miss. Oh iya, Tari ya. Sri Ayu Lestari. Okay. How are you, Sri? I'm fine, Miss. Okay, good. Now, masih ada? Enough? Cukup? Okay. Alvina Alvina. izin. Oh, tapi nggak hadir ya malam ini ya, Alvina. Oke, ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa orang di kelas kalian? 12, Miss. 12 ya, memang ya. Oke. I've got all of you here. Oke, seperti yang sudah Miss bilang minggu kemarin, for this meeting, I will introduce you to what is TOEFL. Oke, Miss share dulu screen-nya. Alright, muncul di kalian? Masih loading kayaknya? Oke. Muncul ya. Oke, TOEFL ITP. It's what you will get after you finish the bahasa Inggris 2 atau yang sekarang kalian dapatnya bahasa Inggris psikologi. Dan sebagai salah satu syarat wajib ketika kalian akan menyelesaikan masa studi kalian. Atau nanti syarat kompre lah kalau kalian masih ikut kompre ya. Syarat semhas, kalaupun istilahnya semhas, apapun nanti di prodi kalian istilahnya,
TOEFL menjadi salah satu syarat dan juga sebagai salah satu pendamping ijazah kalian nanti pada saat kalian menjelang kelulusan. Ya, suara saya terdengar ya? Yes, Miss. Next. Miss. Terus TOEFL ITP itu apa sih sebenarnya? Jadi TOEFL sendiri itu singkatannya adalah Test of English as Foreign Language. Jadi tes untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kenapa sebagai bahasa asing? Karena TOEFL sendiri itu digunakan di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing, sebagai foreign language. So, apakah kalian bisa ikut tes TOEFL ITP in American? No, the answer is no, karena mereka tidak menggunakan TOEFL. Jadi TOEFL itu digunakan untuk kayak negara-negara kayak ya kita Indonesia, Malaysia, Afrika, maybe ya. Jadi yang dimana di negaranya bahasa Inggris itu digunakan sebagai bahasa asing. TOEFL ITP tes itu adalah paper based. Tapi kemarin itu pada saat zamannya COVID, Corona, kita sudah mulai ada yang sistem online-nya. Tapi pada dasarnya tes TOEFL ITP itu sendiri paper test dan berisikan 100% academic content. Jadi the function is to evaluate your English language proficiency, ya. You as the non-native English speaker, kalian sebagai bukan pembicara asli, bukan penutur asli bahasa Inggris. TOEFL sendiri terdiri dari 3 bagian. Ya, jadi nanti kalian ada section 1, section 2, and section 3. Part 1, part 2, part 3. Yang terdiri dari listening comprehension, kemampuan mendengarkan, structure and written expressions, dan reading comprehensions. Di listening comprehensions itu digunakan untuk measure your ability to understand spoken English as it is used in colleges or universities. Jadi mengukur kemampuan kalian dalam mendengarkan konteks-konteks bahasa Inggris yang dituturkan. Kemudian di structure and written expression, di sini measures your recognition of selected structural and grammatical points in standard written English. Jadi di sini mengukur kemampuan kalian dalam tata bahasa, struktur bahasa Inggris tentunya ya. Kemudian reading comprehensions, di sini digunakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam membaca dan memahami materi-materi membaca akademis yang digunakan di dalam bahasa Inggris. Oke, next. So, how many So, how many kinds of topics that you will get in TOEFL ITP letter ya. Jadi kira-kira topiknya apa aja sih yang bakalan masuk di dalam TOEFL ITP nantinya? Seperti yang Miss bilang sebelumnya, itu digunakan untuk mengukur kemampuan akademis berbahasa Inggris dari seseorang yang mengambil tes TOEFL tersebut. Jadi topik yang muncul nanti di tes TOEFL ITP itu bisa amat sangat beragam. Ya. Kalian bisa dapat topik tentang paleontologi, astronomi, field trip, marketing, registration, social events, dari yang paling simple sampai yang paling rumit. Ya, Miss dulu pernah dapat tentang sejarah Perang Dunia Amerika, Perang Dunia keberapa itu. Terus juga pernah dapat tentang yang umumnya yang sering itu tentang seni, tentang American or Australian artis yang udah meninggal di zaman-zaman dahulu kala. Pokoknya topiknya benar-benar topik secara umum ya. Jadi beberapa hal yang sering muncul, yang selama ini sering muncul dalam tes-tes TOEFL ITP itu ada 2 topik besar. Broad topiknya itu academic topics and campus life topics. Di academic itu bisa berisikan tentang art, seni, tadi ya, tentang theater, dance, arsitektur, literature, tentang humanities, politik, government, philosophy, law, history, ya, life science, tentang kesehatan, science, biology, anatomy, and etc. Biology, tentang physical science, social science. Nah, jadi topiknya benar-benar secara topik akademis yang umum. And then kita juga punya
di TOEFL juga ada campus life topics. Jadi di situ nanti isinya biasanya tentang situasi-situasi di kelas, tentang presentasi, tentang apa namanya, seminar, something like that, tentang jadwal kelas dan berbagai macam, ya, tentang campus administration, registration, something like that, anything, ya. Bahkan tentang kalau misalkan nanti ada juga topiknya itu tentang, misalkan yang di listening itu nanti ada tentang percakapan antara dua orang yang sedang menyelenggarakan event di dalam kampus mereka. Pokoknya benar-benar random tapi tetap terarah gitu loh topiknya ya. And you will never know what you will get actually. Jadi soal TOEFL test ITP itu akan selalu berbeda-beda sesuai dengan masanya. Jadi seminggu sekali itu dari pusat, dari apa namanya American-nya akan merecycle the questions. Jadi kalau memang kalian mau dapat soal yang sama, for example you want to try to take 2 times in a row dengan soal yang sama, itu kalian harus tes di minggu yang sama. Tapi biasanya kalau kalian tes di tempat yang sama itu akan dilarang. Jadi akan ada jarak waktu dari kapan terakhir kamu ngambil tes TOEFL ITP untuk ikut tes lagi yang selanjutnya. Ya, itu sekedar tips and trick aja lah kalau kalian mau coba-coba ikut tes TOEFL langsung sekaligus. Misalkan sudah nyoba ikut yang ini, biar tahu soalnya dulu untuk coba lagi tes yang selanjutnya. Ya. Jadi kayak Miss bilang tadi, bahkan kita bisa ketemu pembahasan topik tentang cuaca, tentang information, and etc. Ya. Ini juga beberapa general topics yang bisa muncul di dalam tes TOEFL ITP. Business, environment, food, language, media, objects, and so on. Recreation, transportation, workplace, and any others. This is the distributions of the questions. Jadi, for TOEFL ITP, you will get total number of 140 questions. Jadi, totalnya itu 140 soal. Yang kita bagi menjadi 3 tadi. For listening questions, you will get 50 questions. And the time that you have to finish the listening comprehensions is 35 minutes. And then, you will continue to structure and written expressions, 40 questions, 25 minutes. And you will continue with reading comprehensions, 50 questions, 55 minutes. Ya. Itu ada skor scale-nya. Jadi maksimum skor yang bisa kalian dapat kalau benar semua itu 677. Dan kalaupun cuma benar 1-2 itu masih bisa dapat di 310 itu udah rata-rata lah ya, rata-rata minimal. Paling kecilnya, ya. Kalian bisa cari info lebih lengkap nanti di sini di www.its.org ya, TOEFL ITP. Bagaimana cara menghitungnya, Miss? Ini Miss kasih simulasi ya, simulasi gimana cara ngitung tes TOEFL. Jadi nanti I don't know, next week or nanti gini aja, nanti akan Miss prepare untuk kalian untuk prediction testnya. Jadi nanti Miss kasih prediction test untuk kelas ini, di mana kalian harus mengisi 140 soal latihan, ya. Cuma mungkin nggak di situasi sebenarnya. Kalau di suatu situasi sebenarnya kan harus 2 jam dan listeningnya saya kasihkan. Jadi nanti yang pas kita Zoom meeting minggu depan itu listeningnya yang saya kasih. Nanti untuk structure sama readingnya kalian kerjakan sendiri. Dan kumpulkan sebelum batas waktunya. Jadi nanti kita sama-sama cek. Cuman usahakan kalian kerjakan, jangan lihat internet untuk cari jawabannya, jangan lihat kamus, usahakan kerjakan sendiri. Jadi kita mau ngecek starting point kalian, nilai awal kalian itu berapa. Ya. Jadi gimana nanti cara ngitungnya? Jadi ini kita punya yang namanya tabel konversi nih. Kalau kalian perhatikan, di sini ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Ya. Tabel konversi ini jumlah soalnya. Jumlah soal yang kalian benar.
Jadi ini misalkan orang ini yang disimulasi ini, kelihatan ya di kalian ya, yang disimulasi ini, bentar, dia untuk sesi 1, listening comprehension-nya benar 25. Nilainya adalah 48. Untuk sesi 2, structure and written expressions, dia cuma benar 26. Cuma 26 udah banyak sih. Dia benar 26. Nilainya adalah 50. Kemudian untuk sesi 3, yang bersangkutan benar 40 nih dari 50 soal. Nilainya adalah 55. Ketika kalian sudah dapat nilai konversinya, you add all of them, sudah dapat skornya, ditambah semuanya, kita bagi 3, kemudian kalikan 10. Itulah skor akhir TOEFL-nya. Makanya yang ini, yang disimulasi ini, dia dapatnya 510. Besar atau besar? Lumayan ya. Kalau di atas 4,5 itu sudah cukup besar, apalagi khususnya untuk mahasiswa yang non kelas Inggris ya, non kelas bahasa Inggris. Oke. Cukup jelas sejauh ini? Jadi nanti minggu depan Miss akan kasih soal TOEFL-nya, kalian coba kerjakan. Nanti kita sama-sama cek nilai kalian berapa ya. And then, oke, jadi seperti yang Miss bilang tadi, ini I don't have the audio, so I will just read the itu ya. Sekarang kita coba latihan dulu, kira-kira soalnya bagaimana. Ya. Ini ada beberapa strategies. Yang bagian pertama adalah listening comprehensions. In listening comprehensions, ada beberapa strategis yang harus kalian pahami dulu. Yang pertama, kalian harus familiar sama directions-nya. For your informations, tes TOEFL ITP itu formatnya akan selalu sama, ya. Jadi tadi kan kita ada 3 ya, ada listening, ada structure, sama ada reading. Di listening itu dibagi 3 bagian lagi, ya. Ada part A, ada part B, sama ada part C, ya. Jadi kalian harus familiar dulu sama directions-nya. Jadi masing-masing. Kenapa kalian itu salah satu strategi? Karena ketika kalian sudah familiar sama directions-nya, ketika audionya mulai, kalian nggak perlu lagi fokus ke directions-nya karena kalian sudah tahu kalian mau itu bagian soalnya yang mana. Jadi itu akan kalian bisa fokus langsung ke soalnya, ya nggak lagi ke directions-nya. Makanya kalian diminta untuk familiar dulu sama directions-nya. Kemudian listen carefully to the passage, dengarkan hati-hati audionya. Know where the easier and the more difficult questions are generally found. Ini juga penting, kalian harus tahu dulu di mana sih yang biasanya pertanyaan yang lebih mudah, mana yang pertanyaan yang lebih sulit, ya. Be familiar with the passing of the test. Ini juga sama, kalian harus familiar dengan polanya. Kalau tadi dengan direction-nya, yang ini dengan polanya. Pola tesnya, mana dulu sih yang kalian kerjakan. Dan ini yang penting, ini nggak cuma di listening comprehensions, never leave any answers blank on your answer sheet. Jadi jangan dikosongin. Kalau kalian nggak tahu, jawab aja. Why? Because there is no minus for answering the TOEFL ITP. Jadi nggak ada pengurangan nilai. Jadi silakan kalian isi aja, paling nggak kalian masih ada kemungkinan 25% benar dari 4 jawaban. Ya, jadi pilih semua tes TOEFL ITP itu semuanya pilihan ganda. Luckily, it's all of multiple choice questions. Jadi semuanya itu pilihan ganda. Cuman 4 pilihan A, B, C, D. Ya, jadi kalau misalkan nggak tahu, jangan lama fokus di soal itu, isi aja. Ya, never leave any answers blank. Jadi jangan dikosongin. Terus use any remaining time to look ahead at the answer to the questions that follow. Jadi kalau di listening itu, antar soal itu akan ada jeda waktu sekitar 10-15 detik. Jadi dari audionya selesai sampai soal selanjutnya dibacakan, itu ada waktu sekitar 15 detik. Gunakan waktunya yang tersisa. Misalkan kalian udah tahu nih jawabannya selagi dengerin. Kalian ngitemin atau ngebuletin lembar jawaban butuh waktu sekitar 2 detik. For example ya. Ada masih sisa waktu 13 detik. Gunakan sisa waktu itu untuk baca
jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Jadi ketika audionya mulai lagi, kalian sudah tahu nih kira-kira dia nih minta jawaban apa sih, gitu. Ya. Nanti kita akan belajar lebih pada saat kita latihan. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, listening sendiri terbagi 3 lagi. Ya. Strukturnya itu terbagi 3 lagi di listening. Yang pertama adalah short dialogues. Short dialogues itu percakapan singkat antar 2 orang, ya, dan terdiri dari 2-line dialogues. Jadi di tipe soal yang pertama di part A ini itu yang ngomong nanti ada 3 orang, ya. 1 orangnya narator yang jawab yang menyampaikan soalnya. Jadi biasanya 2 orang ini berbeda jenis kelamin. Yang satunya perempuan, yang satunya laki-laki. Selalu seperti itu. Nggak pernah yang sama. Kenapa? Untuk mencegah kalian biar nggak bingung membedakan suaranya. Ya. Jadi nanti di short dialogues ini, 2-line dialogues itu misalkan yang pertama pembicara wanita, yang kedua pembicara laki-laki, nanti langsung disambung dengan naratornya akan membacakan pertanyaannya. 1 audio untuk 1 pertanyaan, itu di short dialogues. Ya, untuk yang part A. Biasanya sekitar 30 pertanyaan pertama itu short dialogues. And then part B yang kedua kita punya yang namanya longer conversations. Di sini masih sama antar 2 orang, perempuan dan laki-laki, yang tapi percakapannya lebih panjang. Kalau tadi cuman si A ngomong, si B nyaut, udah langsung pertanyaan. Yang ini A ngomong, B nyaut, disaut A lagi, disaut B lagi. Bisa sampai 6-8 lines dialogsnya. Yang diikuti dengan beberapa pertanyaan. Kalau yang bagian pertama tadi 1 dialog, 1 pertanyaan. Yang ini 1 dialog bisa lebih dari 2-3 pertanyaan. Ya. Yang di sini kalian harus lebih memainkan memori kalian karena audionya hanya akan diputarkan 1 kali. Jadi be careful ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang pertanyaan langsung yang pertanyaan pertamanya kalian masih ingat. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ketiganya tidak akan ada pengulangan dialog. Hanya akan pertanyaannya yang dibacakan. Ya, so be careful. Hal yang sama juga untuk yang bagian ketiga, part C itu ada yang namanya mini talks. Di mini talks itu biasanya 1 orang monolog, ya, bisa dalam bentuk ceramah, bisa dalam bentuk kuliah, bisa dalam bentuk seminar, something like that. Pokoknya kayak 1 orang ngomong, jadi paling nanti orang yang satunya itu cuma narator yang bilang, Mister ini akan menyampaikan tentang apa-apa, for example ya. Kemudian 1 orang ngomong sekitar sama 60-90 detik talks-nya, pembicaraannya, yang diikuti dengan beberapa pertanyaan. Jadi kalau untuk bagian listening ini, yang paling mudah itu memang bagian yang pertama, short dialogues. Ya. Jadi bagian yang kedua, longer dialogue sama talks itu, kalian harus lebih memanage memorinya. Dan ingat, semua listening hanya diputarkan sebanyak 1 kali. Baik itu audionya maupun pertanyaannya. So, be careful. Ya. You will see when we have practice. Ya. Nanti ketika kita latihan, kalian akan kebayang lah gimana. Ya. Oke. Tapi ada yang sudah pernah tes TOEFL ITP di kelas ini? Mungkin sebelumnya? Udah pernah, Miss. Udah pernah Udah ya? lama, tapi. Udah lama ya? Tapi ya mungkin ingat-ingat lah ya, kebayang lah ya waktu itu ya, kurang lebih kayak yang saya sampaikan barusan. Oke, itu untuk listening. Kita coba cek dulu ya. Oke, for example, anggaplah ini lagi listening ya. I left the audio on kampus, audionya nggak saya bawa ini, jadi I will read the text aja. Jadi ini ada 2 percakapan nih antara laki-laki dan perempuan. Ini contoh yang short dialogues ya. Yang laki-laki bilang, that exam was really awful. Oh, it could have been worse, kata yang cewek ya. Kemudian langsung disaut dengan pertanyaannya. What does the woman mean?
Pertanyaannya akan selalu gitu ya, what does the woman, what does the man, what does, jadi makanya kenapa kalau untuk yang dialog itu selalu dua jenis kelamin yang berbeda untuk orang yang ngomongnya, untuk memudahkan kalian memahami pertanyaannya. Ya. Jadi di percakapan ini, that exam was really awful, oh it could have been worse. Jadi apa yang dimaksud dengan kalimat, oh it could have been worse di situ? Si cowoknya kan bilang nih, ujiannya susah banget. Si ceweknya ngomong, masih bisa lebih sulit kok, katanya. Jadi kira-kira jawabannya apa? A, B, C, or D? Apakah A, the exam was really awful, ujiannya sangat sulit? Ataukah B, it was the worst exam she had ever seen, itu adalah ujian yang paling buruk yang pernah si perempuan lihat? Apakah itu C, it couldn't have been more difficult, itu nggak bisa lebih sulit lagi? Ataukah itu D, it wasn't that hard, itu tidak terlalu sulit? Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? D. Oke. It wasn't that hard. Karena dia bilang, oh it could have been worse. Pasti bisa lebih jelek lagi dari itu. Bisa lebih buruk lagi dari itu. Berarti bagi si cewek, apa yang dimaksud sama si cewek? Ya nggak terlalu sulit soalnya. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini lah nanti soalnya. Untuk yang listening. Oke, itu untuk listening. Any questions? Before we go to the next part? Udah ada yang mulai kebayang? Betapa bakalan berasapnya nanti ketika kalian tes? Enggak lah ya, easy kok. Apalagi kalau udah banyak latihan. Makanya di Bahasa Inggris 2 ini diperkenalkan tentang TOEFL ITP biar kalian sudah tidak terlalu kaget lagi nanti ketika kalian dapat tesnya ya. Oke. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Zoom saya nanti kalau misalkan materi saya belum selesai, saya kasih link baru buat kalian join lagi ya. Di grup WhatsApp-nya. Kalau materinya belum selesai. Oke, now we go to the next part. Kita punya yang namanya structure section. Tadi ya, structure and written expressions. Kalau tadi listening dia kebagi 3 bagian, di structure juga kebagi lagi. Jadi berapa bagian? Jadi 2 bagian. Ya. Jadi makanya namanya structure and written expressions karena kita punya structure part and also written expression part. Apa bedanya nih? Ya, di structure part kalian akan diberikan kalimat yang harus kalian lengkapi. Ya, jadi ada satu kalimat, ada bagian bolongnya, kalian harus cari yang bolong itu diisi dengan pilihan A, B, C, D. Di bagian written expressions, bagian kedua, kalimatnya udah lengkap nih. Terus apa yang harus kalian cari? Kalian harus analisa yang mana yang salah dari keempat pilihan jawaban tersebut. Jadi di bagian written expressions, kalimatnya udah lengkap tapi salah. Nah, yang mana yang bikin salah? Gitu. Jadi 2 bagian. Ya, kita cek yang pertama nih. Kita latihan yang pertama. The president, sorry, yang pertama dulu. Mana ini? Ya. Lihat yang ini dulu ya. Nih, yang bagian yang pertama. The president, bla bla bla, the elections by a landslide. The president, titik-titik pemilihan tersebut, by a landslide itu melalui, apa namanya, landslide itu keputusan final warga lah, kurang lebih bisa dibilang kayak gitu ya. Apakah A, B, C, atau D? Gimana cara ngeceknya? Nah, itu nanti kita pas pada saat praktis, pada saat belajar material sih nanti akan dijelaskan. But you have to be remember that kalimat itu yang lengkap, itu terdiri dari subjek, predikat, ya, ada subjeknya, ada predikatnya, baru diikuti dengan objek. Itu sentence pattern, pola dasar kalimat adalah subjek dan predikat, subjek dan verb. Kalau kalian kenal istilah verb ya, subjek dan verb, terus baru diikuti dengan objek, adverbs, dan selanjutnya. Sekarang di kalimat ini, subjeknya ada nggak? What is the subject in this sentence? Apa?
Oke, kita punya subjeknya the president di sini. Ya, verb-nya ada nggak? Belum. Belum ada ya. Belum. Yang dicari adalah verb-nya berarti. Ya, di election by a landslide itu objeknya. Sekarang kita cuman perlu cari verb-nya. Kalian bisa eliminasi. Bisa eliminasi yang bukan kata kerja. Coret yang bukan kata kerja. Tinggal 2. Ada yang won, ada yang he won. Kira-kira yang mana? Kan udah ada subjeknya. A. Berarti kita nggak perlu lagi subjek yang Won. ini ya. Maka Won jawaban aja. yang paling A. tepat adalah A. A. Won. Good. Ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 1 adalah A. Bisa ya, kurang lebih kayak gitu. Sekarang cek yang kedua. Di yang tipe kedua, tipe soal yang kedua, kalimatnya udah lengkap. Tapi salah. Nah, jadi dari pilihan A, B, C, D, yang mana yang salah? Saya kasih sedikit tips ya. Kalau untuk tipe soal yang ini, kalian harus ingat bahwa yang ada pilihan A, B, C, D, berarti kemungkinan besar salah. Berarti yang enggak ada di sini, berarti sudah pasti benar. Ya, yang ini sudah pasti benar. Yang ini sudah pasti benar, berarti ya. Ini juga benar, ini juga benar. Kalau kalian sudah tahu bahwa yang pasti benar yang mana, kalian bisa lihat apakah yang benar itu sebagai kuncinya untuk menemukan mana yang salah. Kira-kira yang mana yang salah? Yang mana? Ayo. Yang A, Miss? Yang A? Are you sure? The. Oke. I think. You think. Oke, kita keep dulu jawaban dari Miss Lucia. Oke, do you still have any other question? Any other answer, guys? Yang lain? String. With my String. strings. Mungkin string. Oke. Jadi kita udah ada 2 jawaban ya. Mau dibilang strings. Oke. Seperti yang Miss bilang tadi, kita sudah dapat yang benernya adalah for, on a, sama violin ya. A violin nggak ada masalah. Nggak usah dilihat on a violin. Kita lihat di for-nya. 4. 4 itu identik sama plural. Ya, jamak. Jadi kita punya yang namanya singular noun, kita punya yang namanya plural noun. Jadi kalau misalkan kita punya di sini buku itu adalah punya saya, the book is mine. Kalau bukunya banyak, buku-buku itu adalah punya saya, the books are mine. Berarti antara are ini udah benar. Karena dia udah subject verb agreement-nya udah pas tuh. Bendanya banyak, verb-nya itu jamak. Sekarang kita lihat lagi yang berkaitan dengan 4, yang mana lagi? 4 ini menandakan jumlah dari suatu kata benda. Kata bendanya apa di sana? Kita punya kata bendanya adalah string. String. Ingat, kalau seandainya bendanya jamak dan bendanya bisa dihitung, maka benda tersebut harus kita tambahin dengan S. Makanya yang salah adalah yang B. Kenapa yang B? Karena dia for, tapi itunya cuma string. Harusnya strings.
The 4 strings on a violin arch. Gitu ya, di tipe yang kedua itu cuma 1 huruf aja bisa bikin salah. Ya. Kalau misalkan Miss punya kalimat gini. Ya. Masih di sini tadi ya. Cuman pilihannya lain lagi, Ge. Bentar. Misal sorry. Di sini. Misalkan tadi the 4 books on table are mine. Yang mana yang salah di situ? Ya, N-nya ya. Kenapa N-nya? Karena kalau N itu nggak bisa diikuti dengan huruf konsonan, dia harus diikuti dengan huruf vokal, gitu. Ya, jadi disinilah dicek pemahaman kalian tentang struktur kalimat semuanya, baik itu punctuations, baik itu auxiliary verbs, baik itu subject verb agreement, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, cukup jelas untuk yang structure? Okay, do you have any questions? No ya. Kalau no, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, kok bisa? Oke. Jadi ini ada beberapa prosedur yang bisa kalian ikuti ketika kalian memahami structure questions ya.